Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi yang berikutnya, yaitu pengasuhan positif. Untuk itu saya akan perkenalkan diri dulu. Ini profil saya. One, two, three. Ya, saya adalah lulusan dari Prega School dan kemudian Universitas Muhammadiyah dan juga dari University Sultan Zainal Abidin Malaysia. Kita percaya bahwa every cloud has a silver lining. Tidak masalah, pasti ada jalan keluarnya. Nah, apa yang kita lakukan selama tatap muka daring ini coba? Nah, hal yang kita akan lakukan adalah tetap berkomunikasi, tetap interaktif, tetapi melalui media WhatsApp atau mungkin di kolom chat di dalam video ini, atau mungkin Anda bisa subscribe jadi tidak lagi ketinggalan berita dan materi-materi kami. Kemudian sini adalah keterkaitan antar materi. Nah, kita tahu bahwa sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Nah, di sini kita lihat adalah kita jadinya belajar dari rumah dan learn from home dan juga bekerja dari rumah, work from home. Nah, berdasarkan berbagai masukan mengenai yang dialami guru dan orang tua, Direktorat PAUD melaksanakan fasilitasi bekerja dari rumah melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis daring bagi guru. Ini juga dilakukan untuk mitra dan penilik PAUD. Nah, salah satu materi yang disajikan dalam pelatihan daring ini adalah pengasuhan positif. Nah, ini nanti akan ada buku sakunya yang akan kita bagikan. Ibu bisa ambil nanti di website, nanti akan kita lampirkan linknya, dan saya rasa kita akan bisa berbagi ilmu karena berbagi itu indah. Apa tujuan materi dari pengasuhan positif ini? Yaitu kita tahu bahwa pengasuhan positif merupakan pengasuhan yang harus dipahami guru sebagai bahan informasi kepada orang tua pada saat pendampingan. Kemudian tujuannya apa? Adalah untuk pelaksanaan kegiatan bermain di rumah, otomatis kita dampingi mereka. Tujuan materi ini membekali peserta tentang apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pengasuhan positif itu. Ya, kita akan lihat ini dalam slide-slide yang akan kita tampilkan. Kira-kira mengapa kita perlu pelajari materi ini? Yaitu adalah untuk apa? Ibu bisa tampilkan di grup ya, nanti saya akan tanyakan di sana dan kita akan melakukan diskusi. Apa itu sebenarnya pengasuhan? Ada yang tahu? Nah, pengasuhan itu adalah merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Ini dikatakan oleh Wong 2001. Nah, sehingga anak itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti, yang luhur dan berakhlak mulia. Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal jika pengasuhan yang dilakukan mengacu kepada prinsip-prinsip pengasuhan positif yang sesuai dengan usia potensi anak. Pengasuhan positif dilakukan berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, pemenuhan dan perlindungan hak anak, membangun hubungan yang hangat, bersahabat, dan ramah antara anak dan orang tua,
serta menstimulasi tumbuh kembang anak agar optimal. Ini kita lihat bahwa adanya pengasuhan ini merupakan proses interaksi tadi kan, ya, dipengaruhi oleh orang tua pastinya, dipengaruhi interaksi antara orang tua dan anak, pastinya dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan atau lingkungan sosial di mana tempat anak tersebut. Nah, apa pengasuhan positif? Pengasuhan positif itu adalah kita tahu bahwa pengasuhan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh kasih sayang kepada si anak dan mengedepankan kepentingan anak agar tercipta hubungan yang hangat antara anak dengan orang tua. Mengapa pengasuhan positif itu penting? Kita ketahui bahwa pengasuhan positif perlu dilakukan oleh setiap orang tua dalam memberikan dukungan kesuksesan anak di masa depan, karena dapat meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, dan mencegah perilaku menyimpang, serta mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Kita akan jelaskan satu persatu poin ini, Bu, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Orang tua dan anak bisa saling berkomunikasi dengan efektif, membangun kerjasama yang baik, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu mengoptimalkan tumbuh kembang anak, yaitu dengan pengasuhan yang positif, anak mendapatkan kesempatan memadai untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, percaya diri, mandiri, disiplin, bertumbuh sesuai dengan usianya tanpa adanya tekanan, bebas dari intimidasi serta rasa takut. Yang ketiga bagaimana? Mencegah perilaku menyimpang. Mencegah perilaku menyimpang yaitu pengasuhan positif, memberikan kesempatan, ya. Pengasuhan positif ini memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan karakter mulia dengan bimbingan dari orang tua, sehingga menghindarkan anak dari berbagai perilaku yang menyimpang, baik saat ini maupun di masa depan. Mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak yang terakhir. Pengasuhan positif memungkinkan untuk tumbuhnya kepekaan pada orang tua terhadap setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga apabila terjadi penyimpangan atau gangguan dapat dideteksi atau diketahui oleh orang tua sedini mungkin, yang kemudian sangat memungkinkan untuk intervensi sedini mungkin. Kapan pengasuhan anak dilakukan? Nah, ini dia. Anak merupakan amanah terbesar yang dititipkan Sang Pencipta kepada orang tua. Nah, Michelle Borba dalam bukunya The Big Book of Parenting Solution tahun 2009 mengatakan bahwa pengasuhan itu adalah amanah untuk orang tua sepanjang hidupnya. Artinya, pengasuhan dilakukan tanpa henti dari awal, ya, sejak anak dalam kandungan, ya, usia dini, remaja, hingga dewasa. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengawasi, ya, dan melindungi anaknya untuk tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing anak, agar anak kelak siap untuk hidup bermasyarakat pastinya dengan karakter yang mulia. Bagaimana, ya, kita masuk dulu ke bagaimana pengasuhan positif anak ini, itu kan, ya, bagaimana memberikan pengasuhan yang tepat dulu untuk anak. Itu pengasuhan anak itu menekankan pada sikap positif, ya, dan menerapkan disiplin dengan kasih sayang. Prinsip dasarnya adalah menghargai anak agar tumbuh menjadi pribadi
dan yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam prakteknya, pengasuhan yang diterapkan ke satu anak tidak selalu berhasil untuk anak yang lain. Mengapa? Karena pada prinsipnya semua anak adalah unik, berbeda satu sama lainnya. Nah, perbedaan dapat disebabkan karena usia, jenis kelamin, pola pengasuhan, latar belakang keluarga maksudnya, kondisi lingkungan, termasuk sosial budaya yang ada di masyarakat, temperamen atau gaya belajar, ataupun berbagai perbedaan lainnya sejak anak berada dalam kandungan, proses persalinan hingga pasca persalinan. Meski demikian, ada sejumlah prinsip yang dapat digunakan dalam pengasuhan untuk tiap anak pada setiap kesempatan. Prinsip pengasuhan ada yang ditujukan secara internal untuk diri orang tua, guru, atau orang dewasa. Ada juga prinsip yang ditujukan bagi pengondisian lingkungan anak. Dan kita lihat mengapa itu. Kita akan bicara dulu mengenai pengasuhan, bagaimana memberikan pengasuhan yang tepat untuk anak ini. Yaitu yang pertama adalah prinsip pengasuhan. Sekarang kita akan bahas prinsip pengasuhan untuk diri orang tua atau guru yang kita bahas tadi, yaitu internal, yaitu rasa cinta serta kasih sayang orang tua dan guru pada anak selalu ada dan tidak pernah berkurang. Nah, namun yang terpenting dalam hubungan orang tua, guru maupun anak, bukan hanya bapaknya cinta yang diberikan, bukan hanya banyaknya cinta yang diberikan, tapi bagaimana di antara mereka bisa saling mencintai dan menyayangi dengan baik. Adapun prinsip pengasuhan yang diterapkan yaitu ini dah, unik dan impian. Di sini artinya setiap anak unik. Mereka memiliki keunggulan yang berbeda, baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku. Nah, kepercayaan orang tua dan guru menjadi modal utama anak untuk percaya diri, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, modal inilah yang menjadi amunisi bagi tercapainya cita-cita atau impiannya kelak. Nah, untuk itu orang tua dan guru harus percaya bahwa pada dasarnya anak mampu, bahkan sebelum anak membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia berhasil melakukan sesuatu. Yaitu prinsip berikutnya, yaitu mencari cara. Prinsip dalam pengasuhan yang internal nih, mencari cara. Mencari cara yaitu tantangan yang dihadapi orang tua dan guru pada tiap perkembangan, pada tiap tahap perkembangan anak itu berbeda-beda. Nah, demikian juga kondisi lingkungan memberikan pengaruh pada perubahan diri anak. Untuk itu dibutuhkan cara yang berbeda untuk setiap anak dalam melakukan pengasuhan. Misalnya nih, ketika anak belum masuk sekolah, penanaman disiplin dan komunikasi biasanya masih mudah dilakukan. Nah, akan tetapi ketika anak sudah dapat bersosialisasi, memiliki banyak teman baik di lingkungan rumah maupun di sekolah, perilaku anak mengalami perubahan. Maka penerapan disiplin dan komunikasi akan lebih menantang dilakukan. Jadi, dan komunikasi pun akan lebih terasa tertantang nih kalau kita lihat dengan perubahan di sini. Kemudian orang tua dan guru dalam hal ini harus mencari cara baru untuk menyikapi perubahan tersebut. Nah, karena dia sudah terkontaminasi dengan lingkungan sekolahnya. Yang ketiga yaitu dukungan dan fasilitasi. Ya, di sini kita bisa melihat adanya anak tumbuh dan berkembang ya, dukung dan fasilitasi anak tumbuh dan berkembang. Maksudnya apa? Orang tua dan guru harus terus belajar
dalam memberikan dukungan kepada anak. Dorong anak untuk melakukan kembali apabila anak melakukan kegagalan dalam suatu kegiatan. Jadi kalau dia gagal, suruh coba lagi. Sehingga dia memiliki kepercayaan diri yang baik. Nah, yakinkan pada mereka, pada anak tadi ya, untuk terus mencoba dan tidak pernah takut salah. Nah, kesempatan kedua tidak pernah sia-sia. Selalu ada hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik serta diadaptasi. Seperti halnya ketika anak belajar berjalan, seperti halnya ketika anak belajar berjalan dan dia jatuh, beberapa kali terjatuh dan akhirnya dia berhasil jalan kan. Kemudian bagaimana dengan bergembira dan bermain bersama? Nah, di sini maksudnya adalah interaksi yang hangat, penuh humor. Kadang-kadang kita berikan guyon ya, yang dilakukan orang tua atau guru kepada anak menjadi mengasihkan. Nah, kemudian bagaimana dengan prinsip eksternal nih, lingkungan yang aman? Semua anak itu dia membutuhkan lingkungan yang aman bagi proses tumbuh kembangnya. Nah, untuk itu orang tua dan guru harus memastikan lingkungan fisik anak bebas dari benda tajam dan berbahaya, berada dalam jarak yang dapat dilihat dan diawasi. Keamanan juga harus terjadi di lingkungan non fisik anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan belajar, ya. Dengan menjaga lingkungan belajar anak bebas dari kekerasan, baik itu kekerasan verbal, emosi, dan seksual. Lingkungan yang nyaman dan ramah sekarang. Lingkungan yang nyaman dan ramah itu tercipta ketika guru atau orang tua ya ada ketika anak membutuhkan. Jadi ketika anak membutuhkan bantuan mereka, kita harus ada, dukung dan beri perhatian. Saat guru atau orang tua memberikan perhatian dan pujian bagi perilaku baik anak, akan terasa bermakna, maka anak akan melakukannya lagi. Dengan demikian otomatis perkembangan anak dapat tumbuh optimal karena dia sudah merasakan suatu kepuasan dan pujian-pujian tadi. Yang ketiga yaitu lingkungan yang melibatkan engine, ya, melibatkan engine. Kita dikenal dengan engine. Jadi sini maksudnya lingkungan ini setiap anak itu harus dilibatkan dalam pengasuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta pendapat, ide atau gagasannya, ya, dan cerita anak dalam banyak kesempatan. Pengasuhan yang melibatkan juga dapat dilakukan dengan kesempatan menantang bagi anak untuk eksplorasi, menemukan dan mengembangkan gagasan dan keterampilan. Nah, tentunya kesempatan yang menantang tersebut disesuaikan dengan usia, ya, otomatis harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anaknya, serta tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Pola asuh orang tua menurut si Harlock ada 3 nih. Yang pertama itu ada otoriter, ada permisif, ada demokratis. Nah, sebelumnya kita akan tonton dulu video ini, kita akan lihat perkembangannya. Ini Panji. Panji berusia 6 tahun. Pada usia ini, anak cenderung aktif dalam bermain dan bersosialisasi dengan lingkungan. Ia memiliki orang tua yang sibuk bekerja. Ibunya seorang wanita karir yang sangat sibuk, dan ayahnya seorang pengusaha yang sering keluar kota. Mama pulang. Gimana hari ini? Baik. Nih mama beliin kamu makanan ya. Panji harus makan dan makannya sendiri ya. Bisa kan? Nih. Sambil mama ngerjain pekerjaan, kamu makan ya. Bisa nggak? Oke. Iya.
Lihat sendiri kan, mamanya sibuk. Oh, bisa. Mama Panji menerapkan pola asuh otoriter yang cenderung menetapkan standar yang mutlak dan harus dituruti, dan biasanya bersamaan dengan berbagai ancaman. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, dan apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka orang tua tidak segan untuk menghukum anak. Habis, dihabisin dulu sampai habis. Pancinya udah gede, ambil aja sendiri tuh juga dekat. Hebat banget sih. Habisin itu makan. Kalau nggak habis, Panci nggak boleh main ya. Nah Mainannya kan, masih kita dihukum Panjinya. Ini nih akibatnya, anak menjadi penakut, pendiam, dan tertutup. Dek, belajar yuk. Selain itu, anak gemar menentang, suka melanggar norma, dan menarik diri. Panci. Mama Panji juga menerapkan pola asuh permisif. Pola asuh permisif, orang tua cenderung tidak peduli dengan apa yang dilakukan anak Mau kemana Panci? Kok nggak diberesin? atau tidak mengarahkan ke hal yang baik. Aku mau main. Main apa? Ke sana. Yaudah ya main yuk. Gak berani. Katanya mau main. Tapi gak berani. Ini akibat orang tua menerapkan pola asuh permisif. Anak menjadi manja, kurang mandiri, agresif, dan tidak patuh. Terus yang mana efektif? Otoriter. Beda dengan orang tua Panji, orang tua Yona dan Abel menerapkan pola asuh demokratis. Perhatikan. Tuh, ketuk pintu dulu, bilang permisi, terus bilang mama, Abel sama Yona pulang. Terus jangan lupa kalau Maksudnya, pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu dalam mengendalikan mereka. Fungsi. Ya, ada apa? Isi dia mencari mamanya ada Dan siapa? dari Tante Tasa, dari gereja. Ada perlu apa? Jadi tante dari gereja mau Akibatnya, anak bisa menjadi mandiri, Yaudah tante, sini masuk dulu biar saya panggilin mamanya. dapat mengontrol diri, Tante duduk sini dulu. Aku panggilin dan mama kooperatif dulu ya. terhadap orang lain. Penting diingat, tidak ada anak yang memiliki naluri alami berbuat nakal, tapi ada pada pola pengasuhan yang salah. Ya. Mari kita lihat dulu. Ini dia tadi yang otoriter ya, Bu ya. Pola asuh orang tua yang otoriter tadi. Ini ada otoriter, ada yang permisif atau demokratis. Nah, jadi nanti kita akan diskusikan ini. Ibu akan lihat kembali videonya dan bisa kita diskusikan dalam grup WA secara bersama-sama bagaimana studi kasus kita selama ini atau kita yang salah dalam cara menyikapi hal ini. Kemudian perlakuan yang salah pada anak yaitu adanya kekerasan fisik, penelantaran anak, kekerasan seksual dan kekerasan emosional. Bisa kita lihat bahwa adanya di sini strategi pengasuhan positif di rumah. Nah, ciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman. Ciptakanlah suasana positif yang mendukung proses belajar
melakukan proses belajar di rumah dengan disiplin yang positif, kemudian berikan ekspresi yang realistis pada saat anak belajar. Orang tua tetap tenang dan rileks gitu. Orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan guru. Nah, libatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah. Yang pernah kita bahas pada pentingnya bermain. Nah, kemudian mengajak bermain dengan permainan-permainan yang edukatif, dan orang tua dapat membacakan buku gitu. Kemudian mengajak anak membaca bersama-sama atau bercerita. Apa yang harus dilakukan, yang harus dipahami orang tua dalam pengasuhan positif, yaitu tentunya harus memahami tahap perkembangan anak dan memahami komunikasi efektif dan memahami disiplin positif. Kita akan lihat ini adalah contoh gimana pola pengasuhannya mungkin salah ya Bu ya. Kita tidak tahu, nanti Ibu analisa, nanti akan kirimkan jawabannya di bagian chat atau grup. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Ini akan kita jelaskan satu persatu. Nah, memahami tahap perkembangan anak itu, yang pertama yaitu kita harusnya masa anak usia dini itu kan masa perkembangan ya Bu ya. Masa perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Nah, anak memiliki dunia dan karakteristik tersendiri yang jauh berbeda dari dunia dan karakteristik orang dewasa. Anak sangat aktif, dinamis, ya kan, antusias, dan hampir selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya. Nah, orang tua perlu memahami setiap perkembangan anak agar dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahapan usianya, sehingga pertumbuhan anak itu bisa maksimal, baik secara fisik maupun secara psikologi. Yang kedua yaitu memahami komunikasi efektif. Nah, komunikasi itu merupakan sebuah media untuk menyampaikan pesan. Nah, komunikasi harus dikuasai oleh orang tua dan guru dalam melakukan pengasuhan positif pada anak. Melalui komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, orang tua dan guru dapat mengetahui maksud yang akan disampaikan oleh anak. Komunikasi berlangsung efektif ketika orang tua atau guru memberikan arahan kepada anak, ya, dan anak menyampaikan gagasannya ke dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Kita tahu bahwa memahami disiplin positif itu seperti ini, merupakan cara penerapannya tanpa kekerasan, ancaman, dan tanpa ada hukuman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif,
Nah, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam interaksi dengan lingkungannya, seperti video tadi yang kita lihat kan. Nah, kemudian ada disiplin positif yang membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman. Nah, bukan hanya karena akan dihukum oleh mama jika tidak melakukannya, atau karena ingin mendapatkan pujian atau hadiah, tapi dia disiplin positif adalah mengerti bahwa ketika ia merapikan kamarnya, maka ia akan nyaman. Kemudian kita lanjutkan dengan dulu ya. Siapa saja yang terlibat ya, ini kita akan bahas ya. Siapa saja yang terlibat dalam pengasuhan positif ya pada anak. Untuk ini tentunya semua orang dewasa ya, semua orang dewasa di rumah pastilah terlibat ya. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang terdekat ya daripada anak-anak. Kemudian untuk di sekolah tentunya ada guru, kepala sekolah, dan pengelola yang terlibat dalam pengasuhan ini. Dan untuk lingkungan seperti tetangga dan lingkungan rumah otomatis juga akan mempengaruhi pola pengasuhan anak. Nah, selain di lingkungan rumah, ayah tadi, ibu, kakak, nenek, kakek, om, tante, sepupu, dan asisten rumah tangga ya, atau yang disebut dengan semua orang dewasa yang ada di rumah tadi, pengasuhan dapat pula dilakukan di lingkungan sekolah oleh guru. Ini kita ulangi lagi. Nah, kemudian pengasuhan juga dapat dilakukan di lingkungan dan tetangga dan orang-orang tempat tinggal kita ya. Ini ya, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, kalau saat ini ya dalam situasi COVID cukup di rumah saja. Karena demi keamanan dan keselamatan kesehatan dan menjaga kesehatan anak-anak kita semua, karena mereka adalah generasi emas kita. Ini sudah contoh kasus. Coba nanti contoh kasus ini Ibu diskusikan. Nah, ketika anak diajak untuk bermain di rumah itu anak merasa bosan dan marah, terus dengan kondisi yang bosan dan marah itu sikap kita bagaimana? Ini kan kondisi kita berbeda sekarang. Nah, ketika anak bermain, yang kedua, ketika anak bermain, anak tidak mau membereskan kembali alat mainnya. Bagaimana sikap ibu? Apakah ibu berikan bantuan, atau ibu marah, atau ya kita akan lihat bagaimana ibu menjawabnya pada kolom grup chatting kita ya. Nah, kemudian ada anak itu tidak menghabiskan makanannya. Apa kira-kira yang dilakukan orang tua? Ya. Ini ada tips pengasuhan positif tadi, yaitu menjalin komunikasi pastinya. Ya, tetap jaga komunikasi kita. Masih ingat pembelajaran kita yang di awal, yaitu yang penting adalah bersabar dan suportif. Ya. Nah, berikan kepercayaan kepada anak. Jangan sedikit-sedikit yang melakukan satu kita larang, jangan seperti itu. Nah, kemudian tidak membandingkan anak dengan anak yang lain. Nah, tidak. Lalu orang tua dapat mengelola emosi. Kita coba ibu ya, yang sudah melakukan, yang tidak bisa mengelola, balik lagi. Ayo kita coba lagi mengelola emosi ini. Nah, kemudian dekatkan diri anak kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui keteladanan dan kebiasaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kemudian bangun rasa empati anak pada lingkungan dan orang sekitar. Kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak kita, tapi setidaknya kita bisa menyiapkan anak kita untuk masa depan. Itu yang dikatakan oleh Franklin D. Roosevelt.
sayangi, kasihi, dan berikan pengasuhan yang terbaik untuk anak, agar anak lebih agar anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik serta memiliki ketahanan diri yang mantap. Di akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kondisi pandemi kita tidak bisa kita prediksi apakah itu akan berakhir atau dia akan selalu ada. Kita belum tahu dan kita masih mencari tahu sampai kapan ini berakhir. Untuk itu, saya pribadi mengharapkan kita semua agar kita bisa tetap berada di rumah, menjaga kesehatan, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak yaitu social distancing, dan berupaya kalau bisa untuk bekerja work from home, dan juga pakai masker kalau terpaksa mau keluar rumah demi keluarga yang kita cintai. Minimal kita memiliki pemikiran seperti itu. Dan kita tahu bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Dan saya percaya ibu-ibu adalah orang-orang yang cerdas, dan audiensi penonton saya juga adalah orang-orang yang cerdas. Kita tetap mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita juga akan berusaha sebaik mungkin untuk mendisiplinkan diri kita, untuk menjaga anak-anak kita di rumah, karena mereka adalah generasi penerus kita, generasi emas yang akan menggantikan kita kelak di kemudian hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.